Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Waker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Waker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025.
Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire,
kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker.
Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM,
tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dua anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25,
dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama,
dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah Distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota BRIMOB gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota BRIMOB terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond. Tiba-tiba 2 orang itu
melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas.
Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah, darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walo balas dendam. 2 anggota BRIMOB gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota BRIMOB terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin.
Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walo Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, dua orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba dua orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut.
Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah.
Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore.
Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Walker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI, Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Walker. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan.
2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin.
Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker.
Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, Operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025.
Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yali Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond. Tiba-tiba 2 orang itu
melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Felumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak, 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas.
Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam satu pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI, Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walo balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin.
Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walo Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, dua orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba dua orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut.
Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah.
Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore.
Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Walker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah, darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yali Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Walker. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan.
2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin.
Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugusiga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yali Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker.
Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025.
Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI, Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Raymond Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond. Tiba-tiba 2 orang itu
melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas.
Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam satu pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walo balas dendam. 2 anggota BRIMOB gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota BRIMOB terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin.
Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walo Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, dua orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba dua orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut.
Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah, darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi, Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Joshua Wakar. Operasi dilakukan oleh Satgas Habema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugu Siga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah.
Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel Brimob tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin. Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore.
Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Walker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI, Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Walker. Operasi dilakukan oleh Satgas Sabema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan.
2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025. Prajurit tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kamis 15 Mei 2025, insiden baku tembak aparat dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menyebabkan 2 personel BRIMOB tewas tertembak. 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025 itu gugur pada Kamis 15 Mei di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban keganasan kelompok separatis itu yakni Bribda Dedi Tambunan serta Barada Raymond Reri. Jumat 16 Mei 2025, 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua berhasil dilumpuhkan Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Keduanya dilumpuhkan di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Jumat 16 Mei 2025 kemarin.
Sosok keduanya yakni Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Sebanyak 18 anggota organisasi Papua Merdeka OPM dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan aparat TNI. Diketahui kontak tembak ini terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 13 Mei 2025. Dari informasi yang diterima, kontak tembak terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker. Adapun pengejaran dilakukan di beberapa tempat meliputi Kampung Bambu Kuning, Kampung Sugapalama, Kampung Dugu Siga, Kampung Eknemba, dan Kampung Zanamba. Kontak tembak antara aparat keamanan dari Satuan Tugas TNI dengan gerombolan OPM ini berlangsung sejak Selasa pagi hingga sore. Pasukan OPM yang tewas disebut merupakan anak buah dari Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan juga Joshua Weker. Mereka diduga berkumpul di Kampung Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning guna merencanakan aksi penyerangan helikopter dan personel pembangunan Tower B3 yang tengah berlangsung di wilayah distrik Buga, perbatasan antara Intan Jaya dengan Puncak. Namun rencana itu dapat diketahui oleh aparat keamanan yang kemudian melakukan pemantauan terhadap pergerakan OPM. Selain menewaskan 18 anggota OPM, aparat TNI berhasil mengamankan barang bukti senjata organik AK-47 1 pucuk, senjata rakitan 1 buah, amunisi 5,56 mm 5 buah, amunisi 7,62 mm, busur panah 3 buah, dan anak panah puluhan buah darang 1 buah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait kejadian tersebut. Sebelumnya, Satgas TNI Polri berhasil menangkap pentolan OPM di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 10 Mei 2025. Pentolan OPM tersebut bernama Anus Aso yang selama ini aktif sebagai anggota OPM di Kabupaten Yahukimo. Anus Aso ditangkap di Pangkalan 88 Jalan Pemukiman Jalur, Kota DKI Kabupaten Yahukimo. Ia merupakan anggota OPM aktif pada Kodam Baliem Timur Yalimo. Setelah ditangkap, Anus Aso diboyong ke ruang Satreskrim Polres Yahukimo untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Sebagai DPO, Anus Aso diketahui terlibat dalam beberapa kasus kriminal dan ia selama ini bergabung dengan OPM ex anggota polisi Aske Mabel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Bumi Walau balas dendam. 2 anggota Brimob gugur. Baku tembak yang menewaskan 2 anggota Brimob terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis kemarin. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon gugur akibat luka tembak di dada bagian kanan, dada bagian kiri, dan dada bagian tengah. Aksi penembakan tersebut diduga merupakan aksi balas dendam atas tewasnya KKB Puncak Jaya Bumi Walau Enumbi pada tanggal 10 Mei 2025 lalu. Kronologi berawal ketika Bribda Dedi Tambunan bersama Barada Remon Reri berjalan kaki keluar dari pos Kotis Kampung Usir Belakang. Keduanya ingin membeli bensin untuk keperluan genset pos. Lokasi pembelian bahan bakar bensin diketahui berjarak kurang lebih 20 meter dari belakang pos Kotis. Setelah membeli bensin, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon Reri bergerak kembali ke pos Kotis. Saat perjalanan pulang, 2 orang KKB Puncak Jaya menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri Bribda Dedi Tambunan dan Barada Remon. Tiba-tiba 2 orang itu melakukan aksi penembakan terhadap kedua korban. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Adar Masinaga, menjelaskan pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Kedua korban sempat dievakuasi ke RSUD Mulia, namun saat tiba di rumah sakit, mereka dinyatakan meninggal dunia. Aparat TNI melakukan operasi penindakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB, Papua Tengah, Rabu, 14 Mei 2024. Dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam, dimulai dari pukul 4 WIB hingga pukul 5 WIB itu, 18 anggota OPM dinyatakan tewas. Ke-18 anggota OPM itu merupakan bawahan dari 3 Panglima KKB, antara lain Daniel Aibon Kogoya, Undinus Kogoya, dan Joshua Weker.
Operasi dilakukan oleh Satgas Sabema TNI dengan sasaran Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya melakukan operasi secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Kapuspen menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk komitmen TNI dalam melindungi rakyat Papua dan mendukung kelanjutan pembangunan. Sementara itu, aparat TNI juga mengamankan senjata api, amunisi, busur panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi. Sugapalama dan Kampung Bambu Kuning kini dinyatakan steril dari gangguan kelompok separatis tersebut. Seluruh personel TNI dinyatakan dalam kondisi aman. Eksekutor OPM tewas saat disergap, 2 anggota KKB kalap saat ditangkap, tak bawa senapan. 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas saat disergap Satgas Operasi Damai Kartens 2025 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 anggota OPM itu, Hamdu Mupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai, diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kendati mengantongi peluru, mereka malah melawan petugas TNI Polri yang melakukan penyergapan bermodalkan sebilah parang. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang saat disergap. Faizal menambahkan, tim memberikan tembakan peringatan, tetapi karena pelaku terus menyerang, aparat melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah. Dalam perjalanan menuju RSUD Nabire, kedua pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan jenazah oleh tim medis, ditemukan kantong plastik berisi 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm di saku celana salah satu pelaku. Selain itu, aparat juga mengamankan 2 bilah parang, 2 unit telepon genggam milik korban dan pelaku, 1 KTP atas nama Hamdu Mupa, 2 STNK motor, dan 14 buah korek api. Faizal menyampaikan, keduanya diduga merupakan anggota KKB 11 Odiai Dogiai yang berada di bawah pimpinan Yonatan M. Pigai. Faizal mengatakan, korban pembunuhan, Joseph Agus Lepa, ditemukan tewas di dalam rumah milik Dr. Daniel Velumangkun di perumahan Pemda Dogiai. Saat kejadian, korban tengah menjaga rumah tersebut. Polisi menduga motif pembunuhan karena pelaku mencurigai korban sebagai anggota intelijen. Selama 6 hari OPM dan TNI baku tembak. 21 anggota KKB tewas. Insiden baku tembak selama 6 hari antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua menelan korban jiwa. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia dalam kontak tembak di bumi Cendrawasih itu. Sejak Sabtu 10 Mei 2025 hingga Jumat 16 Mei 2025, ada 23 orang meninggal dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya merupakan anggota KKB Papua. Sementara 2 lainnya merupakan personel Satgas Operasi Damai Kartens 2025. Rangkaian baku tembak ini menunjukkan konflik di Papua hingga kini terus memanas. Berikut rangkaian peristiwa baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 10 Mei 2025, operasi senyap tim gabungan TNI dan BIN di distrik Ilamburawi, Papua Tengah, akhirnya menutup jejak panjang teror Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi. Dia merupakan satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua di wilayah Yambi. Sosok yang telah lama menghantui masyarakat dengan aksi-aksi kekerasan brutal itu tewas dalam baku tembak yang sengit. Rabu 14 Mei 2025, sebanyak 18 orang anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang disebut juga KKB Papua berhasil dilumpuhkan TNI. Anggota kelompok separatis itu dilumpuhkan prajurit dalam operasi yang berlangsung di distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025.
Prajurit tersebut